Halo semua, perkenalkan nama saya Susi Suryani, NIM 0525137765, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengajarkan tugas 1, analisis dan visualisasi data. Untuk soal nomor 1, terdapat 50 data kecepatan dan jarak. Untuk tugas pertama, untuk nomor 1, rata-rata kecepatan mobil. Saya akan menggunakan R. Lalu data-data dari kecepatan mobil sudah saya siapkan. Kemudian saya paste. Kemudian untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, kita menggunakan min. Lalu masukkan data kecepatan mobil. Min kecepatan. Hasilnya adalah 15,5. Kemudian rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Datanya kita copy. Kita masukkan. Untuk menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil, kita menggunakan min dalam kurung jarak. Hasilnya 42,28. Kemudian standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Untuk menghitung standar deviasi, yaitu seberapa jauh data jarak menyebar dari rata-ratanya. Kita menggunakan SD dalam kurung jarak. Hasilnya 24,765505. Soal nomor 2, berdasarkan pada tabel dari soal nomor 1, kita akan membuat pertama scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Scatter plot itu diagram pencar, kita menggunakan fungsi plot. Kecepatan, jarak, main adalah judul grafik. Xlab, Ylab, kedua, interpretasi scatter plot yang diperoleh. Dari scatter plot yang kita dapatkan ini, terlihat titik-titik data membentuk pola yang cenderung menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh. Semakin tinggi kecepatan mobil, maka jarak yang ditempuh semakin besar. Tapi titik tidak berada tepat pada satu garis lurus dan menyebar di sekitar pola tersebut. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi tidak sempurna tapi cukup kuat. Lalu terdapat variasi jarak pada kecepatan yang sama seperti kecepatan 15 dan 20. Ini. Yang artinya ada faktor lain yang memengaruhi jarak seperti kondisi jalan, waktu pengereman, atau lainnya.
Soal ketiga, histogram untuk data kecepatan mobil. Untuk membuat histogram data kecepatan mobil, gunakan fungsi his. Untuk color itu light blue, border black. Berikut histogram kecepatan mobil. Keempat, interpretasi histogram yang diperoleh. Terlihat bahwa distribusi data mobil berada pada rentang 4 km per jam hingga 25 km per jam. Sebagian besar data terkonsentrasi pada kecepatan menengah terutama 13 sampai 20 km per jam. Frekuensi kecepatannya tidak rata. Nilai kecepatan rendah di bawah 10 km per jam dan sangat tinggi di atas 22 km per jam, memiliki frekuensi yang lebih sedikit dibanding dengan kecepatan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa mobil lebih sering beroperasi pada kecepatan sedang. Histogram menunjukkan bahwa kecepatan mobil paling banyak berada pada kategori menengah untuk distribusi yang relatif terkonsentrasi dan tidak menyebar secara ekstrim. Oke, soal nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Koefisien keragaman dihitung dari deviasi dan rata-rata, jadi yang dibandingkan adalah sebaran nilai kelas. Rumus koefisien keragaman. Kita masukkan untuk data min underscore mtk 75 sd mtk Selanjutnya koefisien keragaman. Rumusnya kita menggunakan standar deviasi dibagi min. Untuk matematika, ini ya, D dikali 100. Untuk koefisien keragaman Inggris, yaitu standar deviasi bahasa Inggris dibagi min bahasa Inggris dikali 100. Kemudian kita cetak untuk koefisien keragaman dari matematika.
Hasilnya 13,333. Lalu sekarang koefisien keragaman bahasa Inggris. Hasilnya 11,42857. Oke, hasil dari koefisien keragaman matematika variasi nilai lebih besar, dan untuk koefisien keragaman dari bahasa Inggris nilai lebih konsisten. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.